Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dimanapun berada. Kembali kita sore ini dalam segmen JSA Jangan Salah Arah, bahas dan menelaah berbagai peristiwa penting yang terjadi secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, pada kesempatan sore ini kita akan mendiskusikan tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang seorang anggota polisi Bribka Madih yang melakukan protes terhadap institusinya. Seperti apa nanti kita simak, namun sebelumnya kita lihat tayangan video berikutnya. Silakan. Tidak ada terkait ditanyakan apakah ada permintaan uang, ini juga tidak ada bantahan atau tidak ada disampaikan tidak dari TG, tetapi juga tidak ada bantahan, diam. Dan yang kami salut ini ya, gentle juga dari Pak Bribka Madih, langsung mendatangi TG, memeluk dan minta maaf, Pak Haji, sampaikan begitu. Saya mohon maaf. Artinya kita apresiasi lah. Ini supaya jelas semuanya. Ya, jangan sampai ini semuanya kemudian menjadi suatu opini yang berkembang di publik. Nah, salah satu caranya adalah konfrontir. Pun bukan dikonfrontir ketika ditanyakan ke TG, benar hanya 1.500. Ya, artinya ini tidak dibantah. Kedua, ada lokus dan tempus, waktu dan tempat kapan dilakukannya permintaan hadiah ini oleh penyidik, dibenarkan sekira tahun 2011 dan tidak disampaikan apapun kepada Ibu Halimah sebagai pelapor, karena pelapornya memang Ibu Halimah. Tadi ada sedikit keterangan dari Polda Kabid Humas kalau tidak salah, tentang Bribka Madih yang meminta maaf. Cuman belum ada statement resmi dari yang bersangkutan, Bribka Madih. Nah, ini bagaimana nih Bang Ahmad melihat peristiwa Bribka Madih ini? Silakan. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, dan ini kita menyoroti masalah keadilan yang kemudian muncul kemudian mendapatkan perhatian publik bahwa Bribka Madih ini sebagai seorang polisi akhirnya merasa diperas oleh teman sejawatnya. Jadi kira-kira judulnya itu polisi peras polisi. Sampai kemudian ada satu berita, saya kira dikutip dari Kumparan, sampai akhirnya Bribka Madih memutuskan untuk berhenti dari polisi karena malu ya. Ini kita dengarkan ininya. Videonya. Mengundurkan diri atau pensiun dini itu kan apa? Yang pertama, apa salahnya aneh pakai baju? Apa salahnya aneh pakai baju aneh? Aneh ini sebagai pihak yang dizolimi, pihak pelapor nih aneh. Bukan yang orang melakukan pidana aneh bilang. Kecewa, kenapa? Orang tua aneh itu hampir 1 abad melaporkan penyerobotan tanahnya ke Polda Metro Jaya. Kenapa dimintain biaya penyidikan coba? Mintanya sama si Madih nih. Oknum penyidik Polda itu mintanya sama Madih. Bukan sama orang tua aneh ngambil 1 abad. Dan minta hadiah. Memang aneh nggak ada bukti nih, memang nggak ada bukti. Kalau bicara bukti rekam, kenapa? Di saat aneh diminta masuk ke ruangan itu nggak boleh bawa HP. Pada di awal tuh kita di via telepon, bisa nggak ke Polda? Bisa. Ya, tadi kita simak ya bagaimana Bribka Madih ini kemudian jadi viral karena laporan dia ke media bahwa dirinya diperas karena memperjuangkan hak-haknya dia. Nah, saya kira kasus Bribka Madih ini meskipun informasi terakhir Bribka Madih
meminta maaf kepada yang diduga polisi memeras itu, tetapi saya kira kasus tanahnya itu belum selesai ya, Mustafa ya. Yang paling penting itu kan ada rasa keadilan yang dituntut oleh warga negara, dalam ini adalah Bribka Mahdi, terkait mengenai kasusnya. Ya, saya kira ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa memang akhir-akhir ini ya, sejak kasus Sambo mencuat ke permukaan, memang citra polisi ini betul-betul melorot. Ditambah lagi dengan kasus Bribka Mahdi ini, kok sampai kan Anda bisa bayangkan ya, ini seorang polisi yang melaporkan dirinya terzolimi, malah tidak mendapatkan satu perlakuan hukum yang baik oleh teman sejawatnya. Kemudian kan publik berpikir, bagaimana kalau bukan polisi ceritanya kan? Ini polisi aja dibeginikan, bagaimana yang bukan polisi, yaitu warga negara biasa. Ya, ini kan menjadi satu hal yang sangat menarik gitulah. Seberapa sehancur itukah ya proses meminta keadilan ya di Indonesia ini, sampai akhirnya seorang polisi pun sampai terzolimi dari proses meminta keadilan. Nah, saya kira ini harus kita lihat ya dalam konteks makro, bahwa ini ada satu hal yang salah. Ternyata yang digaung-gaungkan ya oleh pimpinan kepolisian Republik Indonesia adanya reformasi, ternyata kalau kita bisa lihat dari kasus yang terakhir ini, reformasinya kesannya itu tidak ada atau jalan di tempat. Ya, apalagi Kapolri ini punya satu tagline presisi ya, mengungkapkan sesuatu itu berdasarkan apa istilahnya scientific crime investigations, gitu kan, yang digaung-gaungkan gitu ya. Tetapi istilahnya keren, pertanyaannya adalah apakah istilah-istilah yang keren itu sudah memenuhi rasa keadilan publik? Nah, ini yang perlu kita diskusikan. Saya kira saya mau berhenti di situ dulu. Ya, ini ada sesuatu hal yang salah. Dan kalau kita lihat dari komunikasinya Humas Polda di awal-awal yang kemudian mengkaitkan ya orang seperti Mahdi ini punya laporan KDRT ya, belum lagi mengganggu ada masyarakat yang terganggu dari demonstrasinya, ya diciptakan seolah-olah Mahdi ini bersalah, itu malah satu komunikasi publik yang tidak baik. Ya, itu mirip dengan kejadian-kejadian yang lalu ya, di mana yang terzolimi kemudian disudutkan ya, apalagi sampai kemudian dianggap punya pelanggaran etik karena seorang polisi tidak layak melakukan mencari keadilan itu dengan cara seperti berdemonstrasi, apalagi memasang patok lahan gitu. Ya, itu menurut saya satu hal yang komunikasi publiknya pihak kepolisian dalam hal ini adalah Humas Polda Jaya ya, seolah-olah ini perlu belajar lagi ya, karena narasi yang menyudutkan orang yang terzolimi itu sudah tidak populer ya. Ini akan menambah simpati kepada Bribka Mahdi itu sendiri, di mana dia sebetulnya sudah menjelaskan pada publik dia membutuhkan ya keadilan. Dia adalah pencari keadilan yang kebetulan berstatus sebagai polisi. Demikian, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Ya, ini artinya memang yang jadi ramai di publik karena ini orang yang memprotes anggota polisi aktif, Bang ya. Jadi makanya publik jadi sebenarnya ingin tahu bagaimana nih kelanjutan kasus ini, dan ya satu sisi memang banyak juga ya yang mengapresiasi ya langkah ini Bribka Mahdi ya, bukan Mahdi ya, Mahdi ketika mengangkat kasus ini. Lalu kemudian menjadi ramai diperbincangkan, ya, semakin menambah deretan panjang Bang ya peristiwa yang melibatkan institusi kepolisian di dalamnya. Nah, sebetulnya ada apa sih Bang dengan institusi kepolisian kita hari-hari ini? Iya, saya kira ini menarik ya pertanyaan Mustafa ini. Ada apa dengan institusi kepolisian kita kali ini? Ya, institusi kepolisian kita kali ini emang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ya, mulai dari proses rekrutmen anggota sampai proses penjenjangan karir dari perwira. Karena kita udah tahu nih ada seorang Kadif Propam ya, polisinya polisi ternyata bertindak tidak seperti polisi, yaitu pengayom masyarakat dan juga
aparat keamanan yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Malah di situ dua hal itu, pengayom masyarakat, orang yang bekerja di dia saja, ya Baradae dan lainnya itu kan sudah diakui bahwa mereka itu dijebak skenarionya dari Sambo. Jadi ada persoalan besar di kepolisian kita ini yang intinya adalah persoalan tentang etika. Benar, kepolisian punya etika, kode etik ya. Tetapi kode etik itu hanya tertulis saja di atas kertas saja, Bro Mustafa. Tidak ada dalam implementasi realnya. Polisi harus menjadi pengayom masyarakat, polisi harus bersih, yang terdepan membela kebenaran dan keadilan. Itu semua itu etika-etika yang tertulis saja di atas kertas. Nah, sementara yang terjadi perilaku sehari-hari yang dirasakan oleh publik itu sebaliknya. Kalau berurusan sama polisi bukannya mencari keadilan malah diperas ya. Itu asumsi, itu persepsi yang ada di publik ya. Bahkan yang dilakukan Mahdi sendiri ya dalam laporannya pertama kepada publik bahwa dia untuk memperjuangkan keadilan malah dimintai uang 100 juta dan minta dia 1.000 meter persegi. Ya, ini bagaimana menegakkan keadilan tapi harus dengan iming-iming ya, seperti halnya adalah apa kepolisian kita sudah menjadi sarang pungli. Ya, ini lagi ramai itu ada foto tulisan sarang pungli di salah satu tembok dari markas kepolisian ya, tingkat sektor ya, Polsek gitu ya. Nah, saya kira gini ya, aparat hukum kita ini ya dalam hal ini kepolisian sebenarnya sudah ada sistem pengawasan yang bagus ya. Dia punya NGO-nya, ada Police Watch ya, kemudian ada Kompolnas ya, yang kemudian mengevaluasi. Sebetulnya juga ada Irjen ya kepolisian juga, Inspektur Jenderal Kepolisian juga. Sebetulnya pengawasan sudah bagus. Cuma persoalannya adalah ada satu fenomena ya di kepolisian kita itu untuk saling melindungi anggota. Jadi seperti ada satu kode ya, kode korps gitu. Kalau ini terkait sama anggota ini harus dilindungi. Ya, dan ini saya kira kita ini membutuhkan satu cara lain ya supaya polisi kita itu berada di on the track. Apa itu? Yaitu kita memperkuat yang namanya whistleblower system di kepolisian. Ya, jadi orang-orang seperti Mahdi ini ya ini kan dia bisa melaporkan sebetulnya sejawatnya dia sendiri kalau sistem ini adalah sistem yang sehat. Ya, dalam whistleblower ini tidak boleh ada yang pelapor malah dijadikan tertuduh mencemarkan nama baik dan sebagainya. Sistem ini harus betul-betul bekerja di kepolisian dan kelihatannya sistem ini tidak berjalan. Ya, mungkin kalau ada seorang anggota yang melaporkan anggota yang lain, maka dianggap pengkhianat. Malah ditangkapnya, dituduh balik, dikucilkan, karirnya dihambat, dianggap tidak geng. Ya, padahal menurut saya semua sistem yang udah ada bagus, udah ada pengawas kepolisian, udah ada Provos, udah ada Propam, ya, sudah ada Inspektur Jenderal, sudah ada Kompolnas, itu sudah bagus. Tetapi yang bagus menurut saya adalah whistleblower system di kepolisian, melindungi anggota polisi, baik itu tentara sampai perwira yang mau melaporkan keluarganya dengan laporan yang ada rasa aman. Nah, ini menurut saya PR ya bagi kita, terutama adalah Kompolnas yang bisa memberikan rekomendasi kepada Presiden dan Presiden bisa memerintahkan kepada Kapolri untuk memberikan proses whistleblower system. Anda bisa bayangkan di dalam sistem yang kepolisian saat ini, kesan kita di publik adalah aparat yang sistemnya sangat tertutup. Kalau ada kasus, ya masyarakat yang melaporkan kasus ini harus berjalannya ke kantor kepolisi menanyakan secara langsung bagaimana perkembangan kasusnya. Ya, masyarakat belum punya sistem digital yang misalkan bisa melihat sejauh mana kasusnya. Apakah pelanggarnya sudah ditangkap? Kan kalau kita ingin melaporkan kasus dan bertanya apakah sudah di-follow up, kan tidak bisa kita by sistem. Kita harus datang ke kepolisian kan. Begitu datang ke kepolisian, ketemu face to face, disitulah ada kecenderungan penyuapan atau pungli. Bapak mau cepat kasusnya, store segini. Nah, saya membayangkan kepolisian itu sama seperti ya di instansi-instansi lain.
Ya seperti di Capil ya, instruksi sipil lainnya, bahwa kalau proses kita mengajukan satu pelaporan itu ada jelas tahapannya, itu ada satu sistem yang kita bisa aplikasi. Oh, ini kok lambat sekali, ada apa, dan kemudian orang bisa mengadu di situ. Nah, itu bisa terjadi manakala internal kepolisian ini bagus, whistleblower sistemnya itu bagus. Nah, menurut saya ya, kalau kepolisian mau memperbaiki reputasinya, harusnya orang-orang seperti Madi ini, ya Bro Mustafa, ini harusnya langsung dirangkul, bukan dituduh-tuduh tadi, melakukan KDRT, ya, masyarakat di sekitarnya merasa cemas, tindakan ini melanggar etika kepolisian, pakai tenaga polisi, itu malah membuat kesan negatif masyarakat. Yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah merangkul, menjadikan dia, oke, kamu cerita, kita pastikan bahwa kamu tidak merasa tidak akan terancam, baik itu karir ataupun masa depannya di kepolisian. Silakan kita bagaimana sebenarnya. Dan yang paling penting bukannya sekedar menceritakan, tapi ya, mencari keadilan ini bisa terjawab. Ini yang persoalan tanah, ini yang persoalan basah. Seringkali tanah ini bukan yang siapa pemilik aslinya, tapi siapa yang bayar mahal pada kepolisian, itulah yang dimenangkan. Dan saya kira kita perlu ya introspeksi, ya, menyampaikan ini secara lugas. Usulan kita ya, karena kita memberikan kritik, kita memberikan usulan solusi. Solusinya adalah perkuatlah whistleblower system dalam kepolisian. Biarkan anggota dengan anggota lain itu bisa melaporkan, ya, dalam arti bukan memecah belah kepolisian, tetapi memberikan satu informasi dalam rangka memperbaiki citra polisi supaya lebih baik. Karena sistem kerja kepolisian ini kan sangat tertutup, ya. Pencari keadilan nggak tahu prosesnya berikut seperti apa, lama sekali. Dan kita tahu memang banyak laporan kasus yang mandek, yang dia tahu prosesnya di mana. Seolah-olah ada kesan kenapa ini mandek, karena nggak ada pelicinnya. Nah, kasus yang dia sampaikan, ya, Mahdi sampaikan bahwa kenapa dia lambat banget kasusnya, karena dia tidak mampu memberikan pelicin dan dia merasa sakit hati, loh, saya kepolisian kok saya harus diginikan juga. Ya, itu yang kemudian menjadi menarik, ya, kasus ini. Ya, demikian Bro Mustafa. Baik Bang, ya ini kan mungkin ini sesi terakhir, ya. Banyak kasus terjadi di eranya Kapolrinya Listio Sigit, ya, Pak Listio Sigit Prabowo. Ini beruntun, ya, sejak kasus Sambo, kemudian itu sudah Kadif Propam, ya, orang yang polisi bermasalah, lalu kemudian ada kasus Kanjuruhan, ya, tragedi Kanjuruhan, stadion yang menewaskan juga 150 orang lebih. Maksudnya ditemukan kan ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian, ya. Kasusnya masih terus berjalan, tapi menewaskan lebih dari 150 orang lebih, ya, kalau tidak salah. Nah, lalu kan yang lucu akhirnya kan akibat kasus itu Kapolda Jawa Timur diberhentikan, ya, dimutasi, ya. Nah, kemudian dipilihlah Kapolda baru yang kemudian Kapoldanya Teddy Minahasa yang baru saja dilantik ditangkap lagi gara-gara kasus narkoba gitu. Nah, ini kan ibaratnya sudah parah sekali, ya, fenomena gunung es ini parah lah kondisinya. Nah, dengan waktu yang ada, ya, kepemimpinan Listio Sigit, ya, ini masih mungkin nggak sih Listio Sigit ini melakukan reformasi di kepolisian sebetulnya, atau apa? Atau harus mengangkat bendera putih saja, atau gimana, Bang? Iya, saya kira Pak Kapolri ini, ya, baik sekali dalam hal narasi, tetapi memang punya PR besar dalam hal implementasi, Bro Mustafa. Bisa dikatakan sejak terpilih sampai kasus muncul yang menyentak perhatian publik, ini menggerogoti, ya, kredibilitasnya Kapolri Listio Sigit. Ya, tadi Mustafa sudah menyebutkan kasus Sambo. Ternyata kasus Sambo belum dituntas, ya. Pengadilan belum memutuskan bagaimana bersalah atau tidak. Kita yang tadi Mustafa bilang, kasus Kanjuruhan, kasus polisi narkoba, ya, levelnya juga level tinggi, ya, mengambil barang bukti yang meskipun kita masih menduga-duga karena belum ada ketetapan hukumnya, ya. Kasus yang terakhir adalah tertabraknya mahasiswa, dua mahasiswa UI dan mahasiswa di daerah
Jawa Barat ya, Cianjur atau Bogor saya lupa. Ini juga menambah berat ya kinerjanya Pak Kapolri. Ya, bagaimana mahasiswa yang tertabrak, mahasiswa UI yang tertabrak itu kemudian meninggal. Setelah dia meninggal, dia ditetapkan sebagai tersangka. Ya, belum lagi kasus-kasus yang lain KM 50 ya, yang sampai sekarang belum jelas bagaimana kelanjutannya. Masa yang terbunuh 6 orang anggota ya, para prajurit lah bisa dikatakan, atau staf keamanan dari Habib Rizik Syihab yang meninggal ditetapkan sebagai tersangka. Ini kan sama ya, seperti serupa lah, ingatan publik itu serupa ketika melihat kasus mahasiswa UI yang tertabrak kemudian meninggal. Nah, saya nggak cerita betul kasusnya, tapi saya ingin mengatakan bahwa rentetan kasus yang terjadi saat ini itu menggerogoti kredibilitas dan citranya Kapolri. Dan saya nggak tahu ya, nggak pernah mendengarkan narasi yang disampaikan oleh Kapolri bahwa dia segera ingin memperbaiki institusinya. Saya melihat Pak Kapolri sebagai sosok yang ragu gitu untuk mengambil satu tindakan. Iya, yang ini salah. Ya, dia bicaranya pakai proksi-proksi ya, melalui Bareskrim ya, nggak langsung gitu. Padahal dia adalah orang nomor 1. Jadi kok saya melihat ada ketidakpercayaan dari seorang Listio dalam memimpin kepolisian kita. Ya, saya menyarankan kepada beliau ya, kalau seandainya memang beliau merasa ragu karena mungkin merasa tidak kompeten, lebih baik mundur. Karena ini ujian kepada institusi kepolisian ini luar biasa. Publik itu membutuhkan kepolisian yang gercep gitu, gerak cepat. Ada kasus ini ketahuan yang salah ini langsung. Jangan ini kayaknya karena ragu ya, berbagai pernyataan-pernyataan publiknya selalu ada dilarang gitu ya. Yang terakhir kasus Mahdi yang kemudian diancam dia kan akan disidangkan kode etik ya kan. Tetapi kan kemudian ujungnya dikonfrontasi ya kan, dipertemukan para pihak. Nggak ada tuh yang namanya. Jadi narasi-narasinya itu kayak melakukan kesalahan-kesalahan terus gitu loh. Saya nggak paham ya bagaimana sebetulnya Kapolri ini mengelola ya, melakukan daily operasional dari kepolisian kita. Tetapi publik sangat merindukan Kapolri yang tegas dan bersih. Dan kesempatannya Listio Sigit itu udah terlalu lama gitu. Kita butuh gebrakan ya, memang diapresiasi ya, gebrakan misalkan gebrakan dia membentuk Satgasus. Tapi Satgasus itu kan kita kelihatan tuh di awal-awal di persidangan bagaimana dipermainkan Satgasus itu oleh Sambo. Ya, pertanyaan-pertanyaan Bareskrim ataupun pihak penyidik semuanya sudah diatur dan sebagainya. Itu kan kelihatannya ya itu hal yang besar, dan kemudian terungkap wah ternyata ya leadership di kepolisian kita sedang mengalami persoalan. Saya nggak memahami apakah karena beliau di antara kandidat-kandidat, ingat nggak, di antara kandidat-kandidat Kapolri saat itu beliau yang paling muda, ya kan, 4 angkatan langsung dilompatin oleh Listio Sigit ini, sehingga secara mentality kelihatannya tidak begitu percaya diri gitu. Padahal dari jabatannya bintang 4 yang disandangi itu sangat powerful. Nah, saya ingin memberikan motivasi dan juga semangat kepada Pak Listio bahwa Anda harus percaya diri dong. Leadership itu Anda dong tampil dan Anda yang tegas. Ya, Kapolri hanya bicara di awal dan setelah itu kita nggak tahu lagi bagaimana Kapolri melihat, dan sementara kasus-kasus yang merusak reputasi polisi ini terus muncul. Terkesan tidak ada leadership di situ gitu loh, bro. Bahkan ya kita mungkin orang yang karena kita nggak ada kepentingan apa-apa ya, kita pengen kepolisian ini baik secara institusi bukan orang per orang. Kalau seandainya Pak Kapolri tidak sanggup ya, tidak percaya diri dalam memimpin institusi ini, ya sebaiknya mengajukan surat mengundurkan diri. Ya, karena ini sudah terlalu parah kalau menurut saya, ya reputasi polisi itu betul-betul melorot ya di kondisi saat ini ya.
Nah, saya kira ini mudah-mudahan menjadi satu renungan. Semoga ada satu langkah. Kita bukannya tidak suka sama kepolisian, tidak. Kita ingin polisi kita itu menjadi polisi yang betul-betul pengayomi masyarakat dan juga polisi yang menjadi garda para pencari keadilan dan kebenaran. Dan itu bukan sekedar lip service seperti halnya tagline presisi itu. Kita pengen itu betul-betul terwujud dan itu butuh strong leadership. Kepemimpinan yang bersih, kepemimpinan yang pengen melakukan perubahan, bukan kepemimpinan yang kelihatannya ragu-ragu. Saya kok melihat Kapolri ini ragu-ragu, sehingga akhirnya tindakannya menjadi ya seperti hal terlihat dari humasnya. Humas baik itu Kapolri ataupun humas-humas Kapolda itu memberikan keterangan tuh kadang-kadang berbeda-beda dan tidak firm. Demikian, Bro Mustafa. Oke, baik Bang. Saya pikir sudah cukup ya diskusi kita untuk tema Bribka Madih ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa menjadi informasi lah buat publik ya yang lebih luas. Terima kasih atas waktunya, Bang Ahmad. Kita akan melanjutkan dalam JSA berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.